Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima tahun yang lalu dalam bukunya Dr. Adyan Husaini, tepatnya tanggal 24 bulan Oktober tahun 2017, lembaga MPR, salah satu lembaga di bawahnya diantaranya yaitu lembaga kajian dan diskusi, mengadakan diskusi tentang pendidikan, Bapak. Turut hadir dan sebagai pembicara pada kesempatan itu diantaranya adalah beliau mantan pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Din Samsudin. Kemudian turut hadir juga pada kesempatan itu yaitu beliau sendiri, Dr. Adyan Husaini. Nah, setelah tokoh-tokoh akademisi pendidikan itu menyampaikan idenya, gagasannya, serta evaluasinya terhadap pendidikan, maka ada salah seorang anggota MPR itu yang menyimpulkan bahwa pendidikan kita selama ini dikategorikan gagal. Nah, meskipun kesimpulan itu tidak benar seutuhnya, juga tidak salah. Tentu ada poin yang kita maju, ada poin-poin yang belum tercapai atau kategorikan gagal itu. Nah, diantaranya adalah bahwa pendidikan kita sebagai seorang Muslim maupun kita sebagai bangsa Indonesia itu tujuan diantara diselenggarakannya pendidikan itu adalah mencetak pribadi yang berakhlak mulia, atau bahasa lainnya mencetak pribadi yang berkarakter mulia. Nah, kita sebagai seorang Muslim, karakter mulia itu diantaranya yang mendasar, akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap kita, setiap Muslim itu adalah kejujuran. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merubah keluarga kita, kalau kita ingin merubah masyarakat kita, kalau kita ingin memajukan jamaah kita, jamaah masjid, kalau kita ingin memajukan lebih besar mungkin ya bangsa dan negara Indonesia ini, maka yang harus dimajukan, yang harus ditingkatkan adalah bagaimana masing-masing kita memiliki akhlak yang mulia tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah akhlak, istilah adab. Kalau akhlak itu sesuatu yang menempel, ya, sesuatu yang melekat, karakter pada seseorang. Sementara adab itu menghiasi karakter itu. Jadi kalau dalam ilmu tajwid itu, Bapak Ibu sekalian, jadi huruf itu punya sifat, Pak. Ada sifat yang selalu melekat pada huruf, ya. Kemanapun huruf itu pergi, sifatnya melekat. Kemanapun huruf berharokat, kapanpun huruf berharokat, mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, mau sukun, sifat huruf itu terus melekat pada huruf. Nah, ada sifat huruf yang sewaktu-waktu muncul, sewaktu-waktu hilang. Kurang lebih begitu mungkin perbedaan. Contoh, ya, kalau orang marah, ya, kalau orang kok pemarah berarti itu akhlaknya pemarah. Tapi saat dia marah itu beradab. Mungkin dari duduk, dari berdiri, adabnya ketika marah itu ada adabnya, duduk, ya, wudu terlebih dahulu, duduk masih marah suruh berbaring dan seterusnya. Gitu.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Hadisnya mungkin masyhur ya, biasa dihafalkan anak-anak kita diniyah TPA. Dan saya masih ingat hadis itu saya hafalkan saat masih MI. Bunyinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, dan Rasulullah itu tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, tapi kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka siapapun manusia yang hidup setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wajib beriman kepada Rasulullah, wajib mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau diutus liutammima shalihal akhlak, untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, akhlak yang soleh. Riwayat yang lain menyebutkan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya ini. Dari 7 sahabat yang paling banyak, jadi ribuan hadis yang ada itu, yang sampai pada kita hari ini tidak lepas daripada jasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya beliau itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau aslinya dari Yaman. Masuk Islam itu di tahun ke-7 Hijriah, setelah perang Khaybar. Sementara Rasulullah wafat tahun berapa, Bu? Bu? Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? Saya kasih hadiah nanti. Tahun berapa Hijriah, Bu? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kurang sayang kita kepada Rasulullah. Ya. Beliau wafat pada tahun 10 Hijriah, di usia beliau 63 tahun. Nah, berarti Abu Hurairah itu 3 tahun bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mampu meriwayatkan 5.374 hadis. Paling banyak. Sahabat lainnya 2.000 sekian, 3.000 sekian, 1.000 sekian. Padahal cuma 3 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya itu beliau suatu ketika didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang kuat hafalannya. Nah, sejak didoakan oleh Rasulullah itu beliau tidak pernah lupa hafalan yang beliau hafal. Jadi mendengar Rasulullah bersabda langsung hafal. Ya, sehingga beliau menempati orang yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dijuluki Abu Hurairah itu karena sering gendong anak kucing gitu. Oleh Rasulullah SAW disebut Abu Hurairah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, Rasulullah SAW diutus itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Sesuatu yang belum sempurna, belum baik menjadi baik, suatu yang kurang menjadi sempurna. Dan terbukti Rasulullah itu
tokoh pemimpin nomor satu yang merubah dunia dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Hanya 23 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat itu di Madinah terdapat lebih dari 2.000 sahabat yang siap menjadi pemimpin. Tidak hanya pemimpin RT, tidak hanya pemimpin dusun atau kelurahan desa, tapi memimpin dunia. Nah, apa pendidikan, apa bekal yang Rasulullah SAW tanamkan kepada para sahabat sehingga hanya dalam kurun waktu 23 tahun mampu merubah generasi, mampu merubah keadaan yang itu tidak akan pernah terulang kembali. Sebagai satu generasi itu tidak akan pernah ada kembali, tidak akan pernah. Yang di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan lailuha kanahariha. Jadi saking apa istilahnya terangnya, ya, saking jelasnya, saking baiknya perubahan yang ada itu, beliau mengatakan malamnya itu seperti siang, terang benerang, jelas ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang beliau tanamkan diantaranya adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter, bahasa di pendidikan, atau bahasanya Pak Jokowi revolusi mental, ya. Bahasanya Habib Rizik revolusi akhlak. Dan tolak ukur akhlak itu diantaranya Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berbeda dengan Abu Hurairah yang Abu Hurairah itu alul hadis. Kalau Ibnu Mas'ud ahli qiraat. Ya mungkin sedikit saya singgung ya, mudah-mudahan bisa diterangkan nanti di lain waktu. Kita mengenal Al-Quran kita ya yang biasa kita baca, Bu ya. Misalnya membaca surat apa ya? Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lanjutkan, Bu. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian ada 10 qiraat dan 20 riwayat. Jadi kalau dibukukan dalam bentuk mushaf itu per riwayatnya maka ada 20 Al-Quran. Ya sedikit mengenal kita, ya. Contoh tadi membacanya wama adro, riwayat yang lain itu dibaca wama adre kamal hutomah. Kok salah ini bacanya, sesat ini. Kalau kita tidak tahu nanti begitu. Ya. Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Fi umudim mumaddada. Wah ini Pak Imam bacanya salah ini. Ganti.
sesat ini bacaannya beda dengan Al-Quran kita misalnya. Nah, riwayat itu diantaranya kalau diurutkan sanad gurunya ya Ibnu Mas'ud itu Bu. Ibnu Mas'ud dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan moral yang ingin saya sampaikan dari sedikit mengenal profil para sahabat itu? Jadi dalam pendidikan Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengenal ya, kita sebagai orang tua itu ya, kayaknya orang tua semua ini ya, bapak-bapaknya ya paling mas satu yang masih muda ya. Kalau yang sudah senyum kayaknya sudah nikah. Belum nikah Mas? Nah, di Alusna Bana Ustadzah stop. Ibu-ibu ini kayaknya ya ibu-ibu semua. Anak mudanya sekolah tadi. Apa pesan moral yang ingin saya sampaikan? Bahwa kita sebagai orang tua itu harus tahu kelebihan kekurangan anak kita. Sahabat itu nggak semuanya meriwayatkan hadis, dan sahabat nggak semuanya juga menjadi perawi Al-Quran. Ibnu Mas'ud meriwayatkan Al-Quran, salah satunya jalur tadi Imam Asim riwayat Syu'bah gitu. Jadi berbeda-beda. Sahabat Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam, beliau nggak banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita cari di hadis-hadis itu sedikit, bisa dihitung dengan jari. Karena beliau sebagai pemimpin, gitu. Maka diantaranya kesuksesan dalam pendidikan itu penting kita sebagai orang tua tahu karakter anak. Nah, termasuk kadang tuh begini. Kebetulan saya di Pondok Tahfidz ya. Jadi orang tua tuh senang ya, bangga, bahagia kalau anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Ada yang tidak ingin Bu anaknya menjadi penghafal Al-Quran? Pasti semuanya ingin, ya kan? Tapi masalahnya anak kita tuh mampu atau enggak lah itu. Kalau memang bukan kelebihannya di situ, maka diarahkan kelebihan yang lain. Khalid itu nggak banyak hafal hadis, tapi setiap peperangan yang beliau pimpin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala selalu menang. Kok Khalid disuruh ngafalin Al-Quran yang riwayatkan hadis, mesti rankingnya dari bawah, ranking 1 dari bawah. Begitu Bapak Ibu.